Hai Pisces, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang apakah kamu dan dia akan bertemu lagi ya. Ini untuk orang yang kamu fokuskan. Siapapun dia yang kamu fokuskan saat ini, nanti kita akan cek energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Pisces, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Apakah kamu dan dia akan bertemu lagi ya? Ini untuk orang yang kamu fokuskan. Dan apakah dia yang kamu fokuskan adalah pasangan kamu sendiri yang mungkin ya kamu kepo ya, apakah bisa bertemu lagi dengan dia karena dia itu ghosting, nggak jelas ya, nggak memberi alasan ya, pergi tanpa kejelasan ya. Jadi kamu ingin tahu bagaimana sih ketika dia dipertemukan dengan kamu, nanti reaksinya seperti apa gitu ya. Atau bisa jadi karena ya kalian marah-marahan ya, jadi sering membatasi diri, maksudnya sering bertengkar ya, dan kalian sama-sama membatasi diri. Dan kamu ingin tahu energimu ya, apakah kamu akan bertemu lagi dengan dia, ya bisa jadi seperti itu ya. Atau dia adalah mantan kamu yang mungkin juga kamu ingin tahu ya, apakah kamu dan dia akan bertemu lagi setelah sekian lama ya, bisa jadi seperti itu juga ya. Atau dia adalah saudara kamu, keluarga ya, atau teman TTM ya. Dan sesuaikan saja siapa yang kalian fokuskan saat ini ya. Ada Two of Cups, Eight of Wands, Four of Swords, Seven of Swords, Three of Swords, Six of Pentacles, Nine of Cups, Page of Wands. Under the deck ada Knight of Swords ya. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius ya, Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kuat ada Pisces, ada Leo, ada Aquarius, ada Virgo, ada Taurus, ada Gemini juga kuat di sini. Kita mulai bahas. Saat ini dia yang kamu fokuskan merasa ya mungkin dia butuh kejelasan dalam sebuah hubungan ya, yang mungkin dimana ya kamu dan dia ketika masih bersama itu selalu meributkan sesuatu hal yang sebenarnya nggak penting, tapi karena kalian permasalahkan jadi membesar gitu ya. Jadi masalahnya itu membesar sehingga ngebuat mungkin kalian saling capek dengan hal yang sudah terjadi ya, terus menerus terjadi, dan mungkin kalian juga membatasi diri gitu, saling membatasi diri. Dan dia di sana merasa dia butuh kejelasan gitu dengan hubungan ini mau dibawa kemana ya. Dan beberapa dari kalian mungkin memang sangat sengaja untuk tidak mau untuk diajak ke arah yang lebih serius, karena kamu ngerasa gini ya, ketika kita belum menikah aja sering berantem gitu, apalagi kalau sudah menikah ya bagaimana jadinya gitu ya. Ini bagi kalian yang belum menikah ya. Dan kamu juga ngerasa ya kita itu harus bener-bener bisa memperbaiki hubungan terlebih dulu gitu sebelum kita melangkah ke arah yang lebih serius gitu. Dan itu juga pemikiran yang positif dari kamunya ya. Dan sedangkan dia di sana ya yang dia inginkan mungkin pemikirannya berbeda. Kalau kita udah nikah ya mungkin kita akan lebih dewasa dalam bersikap gitu ya, lebih dewasa dalam cara berpikir gitu. Jadi semua akan baik-baik saja. Dan dia sangat percaya bahwa ya ketika nanti kita melangkah ke arah yang lebih serius kita akan bahagia gitu ya. Dan mungkin saat ini kalian memang berbeda ya, kalian saling tidak komunikasi untuk sementara waktu karena saling berpikir satu sama lain bagaimana caranya untuk bisa merubah diri masing-masing supaya kalau ketemu, kalau bersama itu ya nggak ngebuat masalah gitu ya. Dan ada jarak juga di sini ya.
dan kamu juga ngerasa ya kita memang butuh sendiri dulu untuk sementara waktu gitu. Jadi saling sepakat untuk menyendiri ya satu sama lain. Dan di sini mungkin beberapa kamunya kepo ya, beberapa kaliannya kepo apakah kamu dan dia akan bertemu lagi ya, kapan gitu ya, atau saling membuka hati gitu ya, saling menoleransi diri sendiri satu sama lain gitu ya. Dan di sini potensinya sebenarnya ya jelas ada gitu ya. Kalian akan bertemu lagi. Tapi pertemuan kalian nanti ujung-ujungnya akan ribut gitu. Ya. Akan mempeributkan sesuatu hal yang mungkin menurut kalian ini sebenarnya nggak penting gitu. Tapi karena ego kalian sama-sama nggak mau kalah gitu ya. Karena di sini masih ada ego yang mendominasi gitu ya. Jadi akan sulit bisa terselesaikan masalah ini ya. Hal itu akan memicu pertengkaran lagi dan kalian akan berpisah lagi ya. Dan itu sangat tidak baik untuk kamu, untuk dia bertemu dalam waktu dekat ya. Dan kalian harus bisa benar-benar paham dengan apa yang nanti terjadi ketika kalian bersama ya. Kalian harus benar-benar paham bagaimana cara mengatasinya gitu. Kalau bertengkar ya bagaimana cara mengatasinya. Harus ada yang mau ngalah ya, harus ada keterbukaan juga supaya nggak saling menuduh satu sama lain ya. Itulah saran dan solusinya ketika kalian masih mau bersama. Kalau kalian masih saling sayang ya cobalah untuk bersikap dengan bijak gitu ya. Harus bisa benar-benar pakai logika gitu ya. Jangan sampai nanti ya semua jadi kacau karena satu kesalahan. Karena di sini sangat terancam sekali hubungan kalian ya, terancam untuk berpisah karena memang satu sama lain ini sangat gimana sensitif gitu. Jadi kamunya itu sering sakit hati ke dia, dia juga sama gitu. Jadi kalau bener-bener mentok gitu ya, ya kalian akan jadi berantakan gitu. Jadi kalian harus bisa mengontrol emosi kalian terlebih dahulu. Sebelum bertemu ya persiapkan mental terlebih dahulu untuk ya kalau terjadi masalah nanti kita harus begini gitu, kita harus lakukan ini. Jadi harus ada keterbukaan dan harus ada rasa percaya diri, rasa kepercayaan kepada satu sama lain supaya bisa kedepannya itu bisa terselesaikan dengan baik kalau nanti ada masalah ya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang resonate. Yang tidak resonate jangan ambil pusing, jangan baper juga, mungkin ini bukan energi kalian ya. Terima kasih, dadah Pisces.